Pernah nggak sih dengar ada teman yang ikut asuransi jiwa dan bayarnya cuma 200 ribuan? Tapi pas kamu coba daftar, malah disuruh bayar 2 kali lipatnya. Kok bisa beda banget ya? Tenang, itu bukan karena kamu ditipu. Dalam asuransi jiwa, kontribusi atau premi memang disesuaikan dengan seberapa besar resiko setiap orang. Dan ini hal yang wajar dan logis. Sekarang, coba kita bahas bareng. Apa aja sih faktor yang bikin kontribusi orang bisa beda-beda? Pertama, faktor usia. Semakin bertambah umur, makin besar juga kemungkinan seseorang mengalami penurunan kondisi kesehatan. Jadi dari sisi asuransi, resikonya lebih besar. Makanya, kontribusi buat orang yang berusia 45 tahun pasti beda dengan yang usianya masih 20 tahunan. Itulah alasan kenapa banyak orang disarankan untuk ikut asuransi ketika masih muda. Yang kedua, riwayat kesehatan keluarga. Kalau kamu punya riwayat penyakit dari orang tua, seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, tentu resiko kamu lebih besar. Konsekuensinya, kontribusi atau premimu bisa lebih besar. Bahkan beberapa perusahaan asuransi bisa menolak kalau kondisi medisnya sudah terlalu serius. Ketiga, faktor gaya hidup. Kamu proaktif, sering begadang ngejar deadline, atau punya kebiasaan yang meningkatkan resiko penyakit serius. Itu semua berpengaruh pada penilaian resiko ketika kamu daftar asuransi jiwa. Makanya, biaya kontribusi perokok biasanya lebih tinggi dibanding non-perokok. Faktor lain yang nggak disangka-sangka berpengaruh ke nominal kontribusi atau premi, yaitu jenis pekerjaan. Kalau kamu kerja di kantor, tentu beda resikonya dibanding orang yang kerja di lapangan. Misalnya di pertambangan atau konstruksi, pekerjaan yang resikonya tinggi bisa membuat kontribusi juga lebih tinggi, karena potensi kecelakaan atau kematian lebih besar. Selain dari profil pribadi, besar kecilnya kontribusi juga ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang kamu ambil. Misalnya, kamu berencana menyiapkan uang santunan 2 miliar. Tentu beda biaya kontribusinya dengan yang pilih santunan 50 juta. Karena santunannya lebih besar, maka kontribusinya pun lebih besar. Faktor terakhir yaitu lamanya masa perlindungan. Kalau kamu mau dilindungi sampai 60 tahun, tentu aja beda dengan yang mau dilindungi sampai 85 tahun. Semakin lama durasi perlindungan, semakin besar juga kemungkinan resiko muncul di masa depan. Itu sebabnya jangka waktu juga berpengaruh terhadap besaran nominal kontribusi atau premi. Jadi, kalau kontribusimu lebih besar dibanding orang lain, bukan berarti kamu dirugikan. Tapi karena profil resiko kamu memang berbeda. Anggap aja asuransi itu kayak baju, ukurannya disesuaikan dengan siapa yang pakai. Justru itulah kenapa asuransi bisa bekerja secara adil dan berkelanjutan. Nah, kalau kamu ingin kontribusi yang lebih terjangkau, ada tips nih buat kamu. 1. Mulai selagi kamu masih muda dan masih sehat. Kedua, sesuaikan juga perlindungan yang kamu ambil dengan kemampuan finansial kamu, supaya kontribusinya tetap bisa konsisten kamu bayarkan dan perlindungannya tidak terputus. Karena pada akhirnya, perlindungan terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang paling konsisten dan sesuai dengan kondisi hidup kamu. Kalau kamu lagi mulai mempertimbangkan untuk punya asuransi jiwa, saling jaga keluarga bisa jadi pilihan yang tepat. Kontribusinya terjangkau, mulai dari 60 ribuan per tahun, dan opsi santunannya hingga 2 miliar. Pengelolaannya berbasis prinsip syariah. Jadi semua dana dikelola secara transparan dan bisa kamu pantau langsung lewat aplikasi Saling Jaga. Kamu bisa konsultasi gratis dulu buat nentuin nominal kontribusi dan uang santunan yang pas sesuai kebutuhan kamu. Begitu pilihanmu sudah pas, langsung daftar online tanpa cek kesehatan dan tanpa agen melalui website atau aplikasi Saling Jaga.